Selamat datang kembali di channel YouTube Cerita-Cerita. Ya, kali ini kita akan mendengarkan kembali sebuah cerita horor. Kisah ini berjudul Andreas, seorang pria yang menginap di hotel angker di Medan. Kira-kira seperti apa keseruannya? Sebelum kita lanjut untuk nonton video ini, aku mau minta tolong untuk teman-teman semua agar kiranya mau untuk mengklik tombol like, komen, dan share, lalu subscribe agar untuk membantu aku lebih berkembang dan tentunya mensupport aku untuk lebih semangat mengupload video-video menarik selanjutnya. Oke lah, aku rasa semua teman-temanku di sini baik hati. Langsung aja kita masuk ke inti videonya. Awal cerita diawali oleh seorang pria yang bernama Andreas menginap di hotel angker di Medan. Pengalaman menegangkan ini dialami oleh seseorang warganet bernama Andreas yang sedang mengunjungi kota Medan pada akhir Juli tahun 2019. Namun sayang, nasibnya begitu apes. Kunjungannya ke kota Medan bukannya tidur nyenyak di hotel, tapi malah dapat pengalaman mistis. Dikutip dari Okezone, dari Quora, Andreas berkunjung ke kota Medan untuk menggarap satu event. Kala itu, ia sampai di kota Medan pada pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tak lama setelah itu, langsung mampir ke venue tempat event untuk melihat progres di sana. Setelah itu, Andreas langsung pergi ke penginapan yang sudah ia pesan. Penginapan ini cukup dikenal oleh segelintir orang karena harganya yang murah, foto-foto kamar yang cukup menarik, dan untuk Andreas yang terpenting lokasinya tidak jauh dari tempat acara diadakan. Andreas berniat untuk menginap 7 hari di hotel ini dan hanya perlu mengeluarkan biaya sebesar 1 jutaan saja untuk menginap selama seminggu di sini. Mengingat keperluan Andreas di hotel ini hanya untuk tidur saja, karena ia akan lebih menghabiskan waktu di tempat acaranya. Kamar Andreas terletak di lantai 3 yang mengharuskan dirinya untuk menaiki anak tangga karena hotel ini tidak memiliki lift. Lorong-lorong kamar yang berbaris berhadapan dengan dinding yang berwarna abu-abu di setiap lantainya. Penerangan yang minim dan terkesan kusam. Menurut Andreas, layout kamar di lorong lebih mirip seperti indekos. Bahkan di beberapa titik terlihat bekas rembesan air, sehingga terlihat kurang terawat dan hawanya pun lembab. Hotel yang dipilih oleh Andreas dari aplikasi ini menunjukkan kamar yang minimalis dan simpel. Tapi siapa sangka setelah sampai di kamar tidak seterang seperti di foto. Hanya ada 4 lampu di kamar ini yang berada di ranjang. Di depan TV 1, di ruang tamu 1, dan 1 lagi di dalam kamar mandi. Lampunya yang remang-remang menimbulkan kesan yang suram, dan bau lembab di kamar ini pun menyeruak hidung Andreas. Hal yang pertama kali Andreas lakukan setelah sampai di kamar yaitu mengecek keadaan kamar mandi. Menekan saklar lampu dan memutar knob pintu dan melihat sekelilingnya. Andreas pun merasakan ada yang tidak beres dari kamar mandi ini. Berusaha beradaptasi di kamar hotel ini karena sudah dibayar untuk 7 hari ke depan.
Saat Andreas rebahan di ranjang, ia menemukan satu helai rambut panjang yang agak ikal. Tetapi Andreas masih mengabaikannya. Anehnya, saat menyantap makanan yang Andreas pesan melalui aplikasi online sambil menonton TV, dirinya terus berkeringat. Sedangkan makanan yang Andreas sedang santap ini tidak sama sekali pedas. Tapi ia merasakan hawa panas dan pengap di kamar ini. Sehabis makan, Andreas merasa seperti ada sosok yang memperlihatkan dari arah kamar mandi. Berusaha mengalihkan, tetapi tetap pandangan Andreas tertuju lagi dan lagi ke arah depan pintu kamar mandi. Ketakutan melanda Andreas sehingga dirinya menghubungi call center aplikasi penginapan ini untuk merefund dengan alasan tidak sesuai dengan di foto. Sayangnya tidak dapat di-refund. Petugas hotel menanyakan apa yang terjadi dan menawarkan untuk pindah kamar. Tetapi kamar lain pun terlihat sama saja. Andreas pun bergegas check out dan mengemas seluruh barang bawaannya setelah mendapat izin dari atasannya untuk pindah hotel setelah menceritakan keadaan di hotel di sini. Petugas resepsionis menanyakan alasan Andreas check out. Lalu Andreas pun menceritakan semuanya dan respon petugasnya pun mengejutkan. Kira-kira seperti ini. Setahu saya yang serem adanya di lantai 2. Di lantai 3 nggak terlalu mengganggu, ucap petugas resepsionis itu. Sesampai di hotel yang baru, Andreas mengecek hotel yang ia sempat tempati selama 3 jam itu di Google Maps. Lalu ia menemukan bangunan kosong yang entah sudah berapa lama terbengkalai yang diubah menjadi penginapan. Ya, kira-kira seperti itu cerita singkat tentang penginapan horor yang ada di kota Medan yang sempat menggemparkan pada masanya. Dan untuk semua kawan-kawan yang suka dengan konten seperti ini, aku minta tolong banget untuk klik tombol like, komen, dan subscribe, lalu share konten ini ke teman-teman kalian semua agar membantu aku untuk lebih berkembang dan tentunya memotivasi aku untuk membuat konten-konten menarik selanjutnya. Bye bye.